Baiklah, kita mulai. Saya punya pendapat kayak gini. Kalau orang sudah punya kebutuhan, walaupun kebutuhan itu adalah kebutuhan jasmania, yaitu adalah glowing, orang pasti akan cari jalan. Seberapa mahalnya dia, orang akan cari yang murah. Seberapa jauhnya dia, orang akan cari yang dekat. Nah, saya juga mempunyai prinsip, jangan meremehkan skincare yang murah dan jangan melebih-lebihkan seakan-akan itu adalah suatu yang pasti berhasil kalau produknya sangat mahal. Jadi kamu harus menilai itu sesuatu yang objektif. Ini adalah hasil kuliner saya. Nah, ini saya banyak temukan produk Viva yang versi baru. Dia ada 3 varian, yang blueberry, ada juga yang yogurt, ada juga yang soybean. Ini ada 3, nanti kamu bisa lihat di sini. Dia juga ada moisturizer-nya. Nah, ini nanti akan saya gabungkan dengan video yang khusus moisturizer. Banyak banget dari kamu yang masih bingung bagaimana memilih moisturizer. Nanti saya akan keluarkan di akhir bulan ini. Nah, selanjutnya adalah ada produk toner dari Purbasari yang harganya juga sangat murah, 7.000 juga. Tadi Viva juga murah juga. Nah, selanjutnya ini khusus di Bandung. Di Bandung itu di sekitar Borma, di sekitar Yomart, dan beberapa minimarket dan toko tradisional itu ada day cream yang sangat murah, namanya Seger Snow. Itu saya nggak tahu kenapa kayak gitu. Kayaknya dia ingin menampilkan bahwa kulit putih itu kayak salju. Jadi ada snow-snownya. Nah, kita akan bahas kayak gimana sih day cream yang sangat murah ini. Apakah mereka benar-benar ada manfaatnya ataukah memang hanya mengisi pasar? Oke, kita akan bahas apakah varian yang selanjutnya ini ada yang yogurt, ada yang mulberry, ada yang soybean juga termasuk saya rekomendasikan. Oke, kita akan bahas. Nah, saya ingin bilang kalau mie cleanser itu tidak bisa lepas dari citra yang jadul, yang old fashion, yang harus kayak perbarui lah, di recycle citra image-nya, kemasannya gitu loh. Karena dia memang sering dipakai oleh produk-produk yang murah meriah untuk dijual ke pasar. Oke. Untuk produk yang pertama adalah Viva White All-in-One Face Cleanser yang yogurt. Nah, menurut pendapat saya ini ada yang aneh. Kenapa ada yang aneh? Karena biasanya ini adalah untuk kulit yang normal dan kering. Tapi dia bilang di sini dia itu untuk kulit yang kombinasi dan juga termasuk yang berminyak, tipe yang berminyak. Nah, kenapa? Karena dia di sini ada ekstrak modified starch-nya yang untuk menyeimbangkan minyak pada kulit. Dan juga di sini ada ekstrak yogurtnya yang untuk mencerahkan kulit. Oke, nanti mungkin kamu bisa baca di keterangannya. Oke. Nah, bagaimana dengan harga 7.000 ini? Apakah ada manfaatnya buat kamu? Ada nggak sih? Oke, kita akan bahas hasil kuliner saya untuk produk-produk yang memang murah meriah. Oke, ini kamu bisa lihat di sini teksturnya cukup harum, lembut, wangi, enak, teksturnya putih. Nanti saya akan tampilkan videonya bagaimana saya memakainya. Yang jelas saya ingin bicara ke kamu bahwa untuk pemakaiannya itu ada yang memang perlu pakai kapas. Stepnya adalah saya basuh muka saya totol di sini untuk milk cleansernya tadi. Saya gunakan kapas untuk menggosok wajah dan saya basuh air tanpa harus saya cuci muka lagi atau pakai facial wash lagi. Jadi jelas ya. Nah, tapi kalau memang tidak terlalu kotor dan memang tidak kotor muka saya, pagi-pagi saya cukup langsung dioleskan di wajah dan saya bilas air. Jadi tidak perlu repot-repot pakai kapas. Jadi jangan berasumsi bahwa milk cleanser itu selalu pakai kapas. Jangan ya. Kamu harusnya lebih tahu lagi. Nah, untuk yang Viva All-in-One Face Cleanser versi yogurt ini, dia gimana ya menurut pendapat saya, termasuk milk cleanser yang setelah pemakaiannya ini selama saya sebulan itu yang paling keset. Nah, mungkin karena dia merasa bertanggung jawab bahwa saya harus menghapus minyak dan menyeimbangkan kadar minyak, jadi seakan-akan dia membuat muka agak lebih kering dibandingkan dengan teman-temannya nanti yang mulberry dan yang soybean. Nah, berbeda dengan yang Viva All-in-One Face Cleanser yang mulberry. Yang mulberry ini juga sama, semuanya harganya sekitar 7.000 juga. Nah, tapi di sini dia fokusnya lebih ke yang brightening. Dia ada ekstrak mulberry dan sunflower oil. Dia bilangnya cerah, berseri dan juga bikin kulit lebih lembab. Oke.
Warnanya sama aja, putih-putih juga, baunya ya berbeda sedikit lah. Baunya saya juga nggak ngerti apakah bau mulberry kayak gitu. Yang saya rasakan adalah dia itu tidak kesat, tapi juga tidak terlalu bikin lembab. Jadi saya perasaannya agak gimana gitu, agak biasa-biasa aja. Jadi nanti kalau kamu tanyakan saya, yang ini rasanya gimana, saya akan bilang ke kamu mungkin dari sudut pandang saya, ya rasanya ya biasa-biasa aja gitu loh ya. Nggak terlalu kayak ada kelebihannya dengan apalagi Viva Milk Cleanser yang lain seperti Viva Spirulina ini. Nah, yang jadi patokan terakhir, buat apa dong kalau gitu ada varian barunya ya, yang murah-murah juga. Nah, jawabannya saya yang ini nih, yang soybean. Yang soybean ini ada kandungan soybean oil dan moisturizernya. Ini yang menurut pendapat saya termasuk yang lebih baik daripada yang spirulina. Oke, nah di sini memang tekstur sama aja, tapi dia lebih kental dari dua teman yang lainnya. Kamu bisa lihat dia lebih kental. Nanti saya tampilkan juga pemakaiannya. Nah, yang saya rasakan selama 1 bulan pakai dia itu jelas dia benar-benar kerasa itu lebih bersih, lebih lembut, lebih lembab. Jadi kalau kamu bilang Viva Spirulina kamu nggak nemuin, tapi kamu nemuin ini atau kamu beli di online, ya saya bilang pilihlah yang soybean. Yang soybean ini dari pendapat saya termasuk yang saya rekomendasikan, oke? Jadi yang dua tadi belum saya rekomendasikan, tapi kalau yang soybean, iya, bahkan dia menurut pendapat saya bisa menggantikan Viva Spirulina. Oke, jadi boleh juga gitu, 7.000 ada yang baru. Kamu bisa belajar banyak bahwa produk murah itu tidak selalu bikin kamu kecelek. Ada juga kalau kamu mau nyari dia termasuk yang bagus, oke? Selanjutnya kita akan membahas untuk produk face toner. Jadi kita loncat-loncat dari milk cleanser ke face toner, udah gitu nanti ke day cream. Pokoknya yang penting 7.000. Saya nggak terlalu peduli. Yang penting saya akan bicara ke kamu hasil kuliner saya dari supermarket, dari pasar tradisional, dari juga minimarket yang ada di Jakarta dan di Bandung. Oke, kita akan bahas untuk Purbasari penyegar face toner yang ekstrak bengkoang dan mentimun. Ada kandungan vitamin A, C, E-nya, dan dia di sini juga bilang untuk mencerahkan wajah dan bilangnya adalah untuk menyeimbangkan kadar minyak berlebih di kulit. Nah, dia di sini seakan-akan memposisikan produknya itu seperti pembersih setelah kamu pakai milk cleanser. Jadi kamu pakai kapas gini, dioleskan di wajah untuk membersihkan milk cleanser. Tapi saya punya pendapat yang berbeda. Kenapa? Karena saya tuh ngelihat produk itu dari tekstur dan hasil pengalaman saya pakainya. Nah, ini saya cobain ya. Saya pengen bilang ke kamu bahwa teksturnya benar-benar basah dan cair. Kamu bisa lihat di tangan saya. Coba saya oleskan dulu sebelum saya oleskan di kapas. Kamu bisa lihat nggak ya? Dia itu benar-benar kayak air dan juga bikin cerah banget. Cerahnya tuh cerah-cerah banget gitu loh. Jadi mirip-mirip toner yang Wardah yang pernah saya review di video-video saya sebelumnya. Nah, kalau kamu bisa lihat, dan saya ini udah oleskan ke jidat saya, yang jidat saya rasakan atau yang terasa adalah dia itu toner yang kalau sudah dioleskan ke wajah itu terasa cepel. Apa bahasa cepel tuh? Pekat. Walaupun pas begitu kamu tuangkan kerasa cair. Contohnya ini di tangan saya nih, saya oleskan di tangan saya. Ini walaupun kerasanya cair nih, ini kalau udah lama ditempelkan dia bakal terasa banget cerahnya. Baunya, sayang baunya itu bau alkoholnya cukup kuat dan ada kandungan parabennya, makanya saya tidak terlalu menganjurkan untuk kamu yang kulit sensitif. Nah, agak kerasa anget juga sih kalau banyak gitu ya, mungkin karena kandungan alkoholnya anget-anget, setelah itu dingin, biasalah alkohol kayak gimana sih. Nah, saya bagaimana ya kesannya ya? Saya punya kesan yang positif dan negatif. Yang positifnya itu dengan harga segini dia bisa bikin muka yang cerah, tapi dengan harga segini juga ada kandungan yang saya tidak terlalu suka juga, alkohol dan parabennya, dan juga teksturnya yang lengket. Jadi saya justru takutnya untuk muka yang berminyak bakal bisa lebih keluar karena kulit kamu terasanya lebih kering dan juga kayak agak ketutup gitu loh si pori-porinya.
Jadi kamu jadi lebih gerah dan banyak mengeluarkan sebum. Menurut pendapat saya sih belum saya rekomendasikan kayaknya untuk produk kali ini. Ya itulah mixed feeling saya untuk produk Purbasari Face Toner ini. Baik, selanjutnya adalah produk dari Bandung. Ya, di sini ada tulisannya diproduksi oleh PT Seger Surya Bandung Indonesia. Baru kali ini saya bener-bener review produk skincare dari Bandung gitu ya. Amazing banget. Tapi karena saya tidak sama sekali di endorse, jadi saya sih ngomongnya apa ya, cuek-cuek aja gitu. Saya ngomongnya enak-enak aja gitu. Saya mau ngebagus-bagusin, kalau saya mau mengkritik itu terserah saya. Oke. Ini adalah termasuk day cream Seger Snow Skin Lightening Cream 35 gram. Di sini dia janjinya luar biasa banyak loh untuk harga yang murah yang cuma 7.000. Nggak nyampe 10.000 lah pokoknya. Ini janjinya dia dibilang ada kandungan vitamin B3-nya. Oh my god, itu kan biasanya di produk yang mahal ya. Dia bisa melembutkan kulit, meningkatkan elastisitas, melindungi lapisan luar, dan juga mengurangi bintik-bintik hitam, menyamarkan bintik-bintik hitam dan membuat kulit putih kulit dan merata. Ini janjinya banyak banget untuk produk yang semurah ini. Oke, pokoknya bikin saya geleng-geleng sepanjang waktu. Oke, kamu nanti kalau lihat teksturnya juga kamu bisa lebih geleng-geleng lagi. Kenapa? Ini kamu bisa lihat teksturnya. Aduh, saya nggak tahu apa cahayanya ngebantu ya. Yang jelas ini warnanya bukan putih. Kalau kamu kelihatan putih di teksturnya putih di kamera saya mohon maaf. Karena yang aslinya teksturnya itu adalah silver, putih silver. Nih kamu bisa lihat putih silver. Nah, dia termasuk yang butuh waktu untuk diratakan. Wanginya sih termasuk yang harum, ya harumnya termasuk yang enak. Cuman sayang kalau kamu bisa lihat, ini termasuk yang silver nih. Tuh, kamu bisa lihat nggak? Kulit saya tuh agak-agak silver gitu deh. Pokoknya amazing. Jadi kita langsung aja kita tes di jidat saya. Sambil saya jabarkan bagaimana pengalaman saya 1 bulan pakai. Tapi apakah saya 1 bulan itu saya pakai tiap malam, tiap hari? Enggak. Saya pakainya itu sehari hanya 3 jam. Jadi 3 jam, udah gitu saya cuci muka. 3 jam lagi, nah besoknya lagi saya cuci muka. Jadi saya nggak terus-terusan pakai seharian gitu. Enggak. Saya bener-bener hati-hati. Nah, tips saya juga kalau memang kamu sangat ragu-ragu dalam mencoba produk, karena kamu anggap murah atau apapun, kamu cobain aja dulu di tangan. Baru kedua kamu bisa cobain di sini, apakah dia bikin kamu jerawatan. Nah, selanjutnya kamu bisa tes patch di sini. Jadi kamu jangan pernah nyoba produk itu langsung, oke? Nah, saya akan mencoba krim ajaib ini di jidat saya. Nah, kamu bisa lihat di jidat saya. Jidat saya tuh sebenarnya kalau kamu nggak tahu saya apakah cahaya kuning ini menghalangi kamu melihat silver ya. Saya kok agak ragu kamu lihat silver. Nah, dia butuh waktu lama, jadi tidak termasuk yang gampang menyerap, tuh ya. Nah, dia itu krimnya kamu bisa lihat tadi warna silver, tapi begitu udah, dia termasuk yang tidak ada penampakan warna putih, ataukah putih lembut, ataukah bener-bener jadi ke silveran gitu ya. Kayak kamu pakai Pilox, enggak. Yang jelas dia cuma agak sedikit highlight putih aja. Sedikit highlight putih. Nah, bagaimana pendapat saya untuk produk ini? Oke. Yang pertama, dia kandungannya sebenarnya ada niacinamide-nya. Di sini dibilang niacinamide-nya amazing banget ya untuk produk semurah ini. Ini nih yang saya bilang. Saya pengen bilang kayak gini. Jadi agak memutihkannya iya, bikin lembabnya iya, bikin cerahnya juga iya, walaupun termasuk yang bikin gerah. Cuman saya nggak tahu, pori-pori saya waktu pakai ini juga mengecil. Nah, saya agak ragu-ragunya tuh gini, karena kalau kulit saya kan termasuk kulit yang badak, yang agak tahan karena si skin barrier saya termasuk yang kuat. Jadi menurut pendapat saya kalau kamu kulitnya normal oke lah. Tapi kalau untuk kulit kamu yang berminyak dan sensitif jangan dulu. Jangan dulu kalau kamu pakai, tadi saya bilang tadi, kalau saking kamu ragu-ragunya boleh kamu coba dulu di tangan, baru di sini, baru di test patch di sini. Nah, bagaimana kesan saya selama 1 bulan pakai? Saya bilang sih biasa aja lah ya, biasa aja. Walaupun untuk orang yang memang sangat berniat untuk lebih sedikit memutihkan wajah, kayaknya dia bisa juga pakai produk ini.
Tapi untuk mungkin nggak tiap hari kali, untuk darurat aja gitu loh ya. Terus terang, walaupun sama-sama di Bandung, saya tidak serta-merta langsung bilang saya rekomendasikan, karena saya sih pengennya objektif aja gitu. Jadi kalau saya bilang iya biasa aja, saya bilang ya biasa aja gitu loh. Saya belum merekomendasikan produk yang ini. Saya cuman amaze-nya, oh dia produk yang semurah ini bisa agak memutihkan kulit dan agak bikin pori-pori kecil gitu ya. Tapi saya takutnya kalau untuk kulit kamu yang berminyak mungkin bahkan bisa sebaliknya, karena kan skincare itu berbeda ya, setiap orang itu kadang-kadang bisa berkebalikan. Untuk yang seger snow ini saya bilang ke kamunya biasa aja. Saya apa ya, kayaknya orang tuh masih surprise dengan teksturnya itu loh, yang silver-silveran dan agak sulit menyerap, walaupun nantinya kalau sudah kering dia agak memutihkan, kalau dan di sayanya agak bikin pori-porinya lebih kecil. Nah, cuman saya belum berani rekomendasi kamu, jadi saya bilang ke kamunya biasa aja. Oke, itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.